Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Malam GKPA Penjernihan Jakarta di hari Selasa 23 Juli 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di malam hari ini diambil dari Yakobus 4 pasalnya yang ke-7 sampai ke-10. Di bawah perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, di bawah tema merdeka dari hawa nafsu dunia. Demikian firman Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, Yakobus pasal 4 ini secara khusus berbicara tentang hawa nafsu terhadap hal-hal duniawi dan terlalu menghargai kesenangan-kesenangan duniawi dan persahabatan dengan dunia sebagai sesuatu yang membawa perpecahan di antara jemaat menjadi hal yang sangat memalukan. Rasul Yakobus di sini menegur orang-orang Yahudi Kristen karena pertengkaran mereka dan karena hawa nafsu mereka sebagai penyebabnya. Dari manakah datangnya sengketa dan persengketaan dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Salah satu ciri hidup menurut daging adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu biasanya identik dengan kenikmatan serta kepuasan dunia. Yang kaya ingin lebih kaya lagi. Yang sudah berkuasa ingin berkuasa lagi. Sehingga bahkan menginginkan dia mempunyai hak berkuasa yang absolut. Oleh karena itu, nafsu dunia tidak ada batas dari keinginan bagi manusia seperti kita. Jadi sesungguhnya, hawa nafsu adalah keinginan atau ambisi di luar Tuhan. Sedangkan menurut Yakobus, hawa nafsu adalah inang yang melahirkan berbagai masalah, yaitu sengketa dan perkelahian. Hawa nafsu ada dalam diri manusia, bukan dari luar. Kalau biasanya manusia dengan mudah menuduh orang lain sebagai biang masalah, maka Yakobus mematahkan pandangan itu bahwa akar masalah bukanlah pada pihak orang lain, tetapi terletak pada diri sendiri. Karena itu perlu ada kesediaan untuk introspeksi diri dan tidak cenderung menyalahkan pihak yang lain. Saudaraku terkasih, menghadapi nafsu duniawi ini ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, dikatakan dalam Yakobus 4, lawanlah iblis dan ia akan lari daripadamu. Ayatnya yang ke-7. Perintah untuk melawan iblis adalah perintah untuk tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada iblis. Kerap kali justru dari hal-hal kecil, termasuk dosa kecil, kita memberi celah yang memungkinkan iblis atau dosa menguasai hidup kita. Saat kita melawan, ada penegasan bahwa iblis akan lari dari diri kita. Ayatnya yang ke-7. Yang kedua, mendekatkanlah diri kita kepada Allah
hati yang tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Adalah hal penting dan merupakan cara terampuh untuk mendapatkan kekuatan ilahi. Seringkali ditemukan banyak keinginan untuk keluar dari hawa nafsu dan dosa, tapi kerap kali kita sering gagal karena kita manusia yang lemah. Inilah jalan keluar itu. Biarkanlah Allah berperang untuk kita. Jangan melawan iblis sendirian. Dekatkanlah dirimu pada Allah dan alami kuasa kemenangan melawan hawa nafsu dosa dan godaan si iblis. Ketiga, tahirkanlah tangan dan sucikanlah hati. Yakobus 4 ayat ke-8. Tangan harus ditahirkan oleh iman, pertobatan dan pembaharuan. Atau sia-sia saja kita mendekat kepada Allah di dalam doa atau di dalam ibadah apa saja. Tangan harus bersih dari darah, dari suap, dan dari segala sesuatu yang tidak adil, kejam, dan bersih dari segala kecemaran dosa. Kita juga harus membersihkan diri dari dosa dan mendua hati. Yang keempat, sadarilah akan kemalanganmu, akan kesalahan-kesalahanmu. Yakobus 4 ayatnya yang ke-9. Kita harus mengenali kelemahan kita dan kita meratapi atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tertawa kita harus kita gantikan dengan ratap dan sukacita, dengan duka cita. Dan yang kelima, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 10. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kita mengakui kedaulatannya, kuasanya, maka Allah akan meninggikan kita. Saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi bacaan dan sekaligus renungan malam hari ini adalah sungguh suatu realita kehidupan kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hiruk pikuk dan kegemerlapan. Kendalikanlah diri kita, merdekakanlah diri kita dari kuasa nafsu dunia. Pilihan untuk bersahabat dengan dunia, dengan demikian kita menjadikan diri sendiri sebagai musuh di hadapan Allah, merupakan tindakan yang tidak logis dan tanpa perasaan. Allah memberikan anugerah demi anugerah kepada kita. Bagaimana mungkin kita justru memilih hal-hal duniawi yang akan mencelakakan kita dan mengecewakan kita? Allah begitu menginginkan kita untuk beroleh keselamatan, beroleh damai sejahtera. Bagaimana mungkin kita justru tidak menginginkan Dia? Pemberitaan Allah yang terbesar, yaitu dirinya sendiri, sudah diberikan. Ini adalah anugerah terbesar bagi kita. Allah memberikan dirinya sendiri supaya kita bisa memiliki Dia. Inilah pemuasan kerinduan terbesar dalam jiwa. Ada kekosongan jiwa yang begitu besar dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh Allah saja. Dalam anugerahnya, Allah telah memenuhkan kehampaan hati kita dengan dirinya, supaya Dia menjadi satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami dengar serta renungkan pada malam hari ini, agar kita boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak jatuh ke dalam kuasa nafsu dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, agar kami boleh hidup senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya.